Pembelajaran merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajarnya. Hal tersebut terjadi dalam suatu lingkungan belajar. Belajar merupakan suatu hal yang tidak akan berhenti dilakukan oleh manusia sepanjang masa. Untuk menunjang pembelajaran tersebut, kita memerlukan alat bantu belajar, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini berguna untuk mempermudah jalannya proses belajar, terutama pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Salah satu media pembelajaran tersebut adalah Kahoot. Kahoot ini sebuah platform yang diluncurkan pada tahun 2013 dan berasal dari Norwegia. Ia menyediakan media yang mengutamakan proses evaluasi belajar peserta didik dengan berbasis game yang bisa digunakan secara individu maupun berkelompok. Platform ini berisi fitur pembuatan soal dengan berbagai pilihan seperti quiz dan true or false. Kahoot merupakan salah satu alternatif media pembelajaran yang bisa dibawa kemana saja. Kahoot ini merupakan media pembelajaran yang tidak membosankan dan lebih asik karena di sela-sela pemberian materi, pendidik bisa memberi kuis menggunakan Kahoot untuk mengetahui batas konsentrasi siswa. Kahoot ini juga bisa diakses dengan gawai desktop atau laptop dengan web atau browser. Hanya dengan menggunakan gawai, pendidik bisa memberikan tugas evaluasi kepada peserta didik. Di dalam setiap media pembelajaran, baik apapun itu, tentunya akan memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Begitu juga di dalam media pembelajaran Kahoot. Dalam media pembelajaran Kahoot memiliki kelebihan yang pertama, Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis. Lalu, aplikasi Kahoot memiliki beberapa fitur yang berbeda, yaitu kuis online, survei, serta diskusi di mana semuanya bermacam-macam untuk dimainkan. Lalu, menyenangkan karena dilakukan bersama-sama di kelas, dan yang terakhir, tidak akan membosankan karena di dalam aplikasi Kahoot juga terdapat games. Selain kelebihan, tentunya pasti akan ada kekurangan. Kekurangan aplikasi Kahoot yang pertama, memerlukan koneksi internet, yang kedua, membutuhkan fasilitas yang memadai, lalu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengatur dan menyusun rancangan media pembelajaran dengan Kahoot, sedangkan tidak semua guru memiliki waktu tersebut. Lalu, waktu pertemuan di kelas yang sangat terbatas, dan yang terakhir, masih banyak guru atau dosen yang kurang update mengenai teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Kahoot. Pertama-tama, kita sebagai guru bisa masuk menggunakan link kahoot.com atau kita bisa mendownload aplikasi Kahoot di Play Store atau di App Store. Setelah masuk akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah ada tampilan seperti itu, kita bisa bikin akun dulu. Kita bisa pilih option sign up. Nah, setelah pilih option tersebut akan ada option yang lainnya. Nah, di sini ada kita bisa memilih peran apa yang akan kita perankan dalam pembelajaran kali ini. Di sini saya memilih option sebagai teacher atau guru. Nah, selanjutnya kita juga bisa memilih tempat di mana kita menggunakan si aplikasi ini. Di sini saya memilih school. Nah, kalau udah milih beberapa option itu, kita bisa bikin akun. Kita bisa bikin akun Kahoot ini pakai email yang kita miliki. Tampilannya seperti ini ya. Dan selanjutnya, kalau kita udah berhasil bikin akun Kahoot-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih option di yang warna hijau ini ya. Kita bisa pilih option create Kahoot. Nah, kalau udah pilih option itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih option new Kahoot atau create. Nah, kalau udah gitu akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita udah pilih option new Kahoot, nanti di bagian kiri atas bakal ada pilihan setting. Nah, nanti kita pilih option tersebut. Nanti kalau kita udah pilih option tersebut bakal muncul tampilan seperti ini.
Kalau udah muncul tampilan seperti ini, nah di sini kita bisa ngisi gitu. Yang pertama title. Title itu bisa kita isi dengan bab pembelajaran yang mau kita jadiin bahan evaluasi kali ini. Nah, setelah itu kita bisa milih deskripsi. Deskripsi ini bisa diisi dengan penjelasan mengenai bab yang akan kita gunakan dalam evaluasi kali ini. Nah, selain itu kita bisa pilih cover image gitu. Bisa pilih foto yang sesuai sama bab pembelajaran yang kita pilih. Setelah itu kita bisa memilih bahasa dan kita bisa milih kepada siapa aja gitu si soal ini mau dipublikasikan. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita bisa pilih option done. Nah, kalau kita udah beres di option setting, nanti bakal muncul lagi tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung bikin soal yang udah kita siapin. Nah, pilihan bentuk soalnya itu ada bentuk soal true or false sama pilihan ganda. Nah, kalau kita mau pakai bentuk soal lain, kita harus pakai Kahoot yang berbayar. Kalau bentuk soal yang true or false sama pilihan ganda ini, pakai Kahoot yang free. Nah, di sini kita tinggal masukin soal apa yang mau kita bikin, terus kita juga bisa nambahin foto. Yang sesuai sama soal yang kita buat gitu. Terus di sini kita bisa ngatur waktu beberapa detik waktu yang diberiin sama berapa detik waktu yang kita berikan sama siswa untuk mengisi per satu soal yang udah kita bikin. Nah, nanti kalau kita udah selesai bikin soal, bakalan muncul tampilan seperti ini. Dan kita bisa langsung membagikan link soal yang telah kita buat sama siswa. Kita tinggal pilih option share it with others. Nah, kalau udah gitu kita bakal balik lagi ke halaman Kahoot yang paling pertama dan akan muncul seperti ini. Akan muncul soal yang udah kita bikin. Nah, kalau mau dikerjain, kita sebagai guru bisa langsung pilih option play. Nanti kalau udah dipilih option play, bakal ada lagi nih option yang kita pilih option teach. Kalau kita udah pilih option teach, nanti ada lagi option yang selanjutnya. Di sini kita bisa pilih option klasik. Nah, kalau udah pilih option klasik, nanti tampilan yang akan muncul itu bakalan seperti ini. Selain menggunakan link yang tadi, siswa juga bisa masuk menggunakan game pin yang ada dalam halaman yang ada di akun si gurunya. Nanti siswa bisa masuk ke Kahoot-nya menggunakan link kahoot.it. Nah, nanti bakal muncul tampilan kayak yang minta siswa buat masukin game pin. Nah, nanti si guru bisa ngasih game pin dan si siswa bisa input game pin yang udah guru kasih ke halaman yang udah disediain. Nanti di halaman tersebut si siswa itu bakal diminta buat input username sama game pin yang udah dikasih sama gurunya. Nah, kalau udah bisa masuk ke gamenya, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan muncul beberapa soal yang udah disiapin sama gurunya gitu di layar si siswanya. Nah, si soalnya tersebut bakal muncul barengan sama waktu yang udah ditentuin sama guru, misalkan 20 detik. Nah, dalam waktu 20 detik tersebut si siswa harus berhasil menyelesaikan satu soal tersebut dengan beberapa pilihan. Ada yang tadi yang pilihan ganda sama yang true or false. Nah, nanti di akhir akan ada kayak tampilan siapa aja yang ngejawab benar, siapa aja yang jawab salah.
dalam tiap soalnya. Setelah semua siswa berhasil mengerjakan, sistem akan otomatis menghitung jumlah skor siswa dan akan mendapatkan 3 orang siswa dengan nilai tertinggi dan menampilkannya dalam layar monitor guru dan siswanya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi Kahoot ini gimana ya, kayak aplikasi atau sebuah platform gitu yang menyediakan media pembelajaran yang berbasis game. Kahoot ini bisa digunain ketika pembelajaran online maupun offline, dan tentunya para murid akan merasa tidak bosan dan akan merasa tertarik karena adanya aplikasi Kahoot ini. Jadi kesimpulannya yaitu media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang mempermudah proses pembelajaran sebagai penunjang dan mempermudah proses pembelajaran. Maka kelompok kami memilih media pembelajaran tersebut adalah aplikasi Kahoot. Aplikasi ini menawarkan fitur yang bisa mempermudah pendidik untuk memberikan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik dengan berbasis game, sehingga peserta didik akan tertarik dan tidak akan merasa bosan.